Halo guys, kali ini aku mau bagi pengalaman gimana membuat konten secara otomatis pakai chat GPT di WordPress. Nah, contoh kasus nih ya, dari pengalaman aku tuh pengen di halaman directory tenan di mall yang aku kelola ini bisa menampilkan daftar tenan yang relevan kalau ada orang nyari. Meskipun customer atau yang nyari nggak menuliskan nama brand, merek, atau nama tokonya. Misalnya aku tulis di sini ya, misalnya makanan, akan muncul tenan-tenan yang memang menyediakan makanan. Begitu juga dengan minuman dan lainnya. Contoh lain kalau misalnya aku cari dengan ngetik gadget. Nah, di sini akan muncul Urban Republic. Nah, goal ini bisa aku capai dengan memanfaatkan Chat GPT. Kok pakai Chat GPT? Pertanyaannya. Kenapa nggak manual aja? Ya, bisa aja sih sebenarnya manual, tapi akan makan waktu dan kurang efisien. Jadi untuk efisiensi waktu dan sumber daya, aku pakai Chat GPT yang secara otomatis menambahkan konten informasi di setiap postenan. Tapi gimana stepnya supaya ini berhasil? Karena kalau cuma nambahin informasi, ternyata mesin pencarian WordPress itu juga nggak seampuh itu untuk melakukan pencarian dengan goal hasil pencarian yang aku mau tadi. So, kita langsung aja, mari kita belajar step by step bersama-sama. Oke, pertama-tama karena aku pakai ACF Pro di website ini, jadi di sini aku tambahkan field baru dengan tipe text untuk ditanamkan di post type tenan, post tipe tenan. Nah, karena tutorial ini sifatnya referensi dan kalian bisa coba mengisi field lain, kalian bisa create field lain atau buat field lain. Seperti misalnya kalau kalian mau bikin artikel secara otomatis, itu juga bisa manfaatin ChatGPT untuk otomatis mengisi field konten di setiap post artikel kalian. Ingat ya, ini video bersifat referensi. Jadi kalau aku bisa bikin otomatisasi konten di custom field, berarti kalian juga bisa bebas mau otomatisasi atau otomatis isi apa saja menjadi bagian dari konten website kalian. Semoga paham ya. Kalau belum paham, tonton terus sampai habis. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita akan bikin function kode. Nah, function kode ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan ChatGPT melalui API. Kemudian menentukan prompt sampai parameter field mana yang mau kita isi dengan hasil prompt ChatGPT. Di kode ini kalian tinggal masukin API key kalian, terus menentukan parameter yang nanti digunakan dalam prompt. Misalnya di sini saya pakai title yang merupakan nama toko dan merek tenan, terus juga ambil informasi dari field about tenan yang sudah diisi sebelumnya. Dan dari kedua parameter itu saya buat prompt yang akan menjadi perintah bagi AI ChatGPT. Promptnya kurang lebih kayak gini ya. Dan perlu ada batas tentang konten yang di-generate. Di sini misalnya saya pakai batas 20 sampai 30 keywords. Karena kalau kalian nggak batasi, nanti jatah token kalian di ChatGPT bisa jebol. Nah, setelah itu di kode ini kita juga menentukan field mana yang akan diisi oleh hasil prompt. Di sini saya set untuk mengisi custom field keywords yang tadi kita buat. Oh ya, kode yang saya pakai ini adalah kode yang akan dieksekusi sekali pakai. Jadi nggak dieksekusi setiap kali WordPress loading. Dibuat begini supaya nggak membebani server. Karena yang diupdate nanti itu nggak cuma satu post, tapi semua post tenan yang ada. Aku pakai plugin Fluent Snippets untuk manage function kode karena ini ringan. Manage-nya pun jadi mudah karena rapi dan gampang. Nah, di step berikutnya kita akan tahu gimana cara eksekusi kode ini hanya sekali jalan. Oke, setelah kode ini selesai dan disimpan, kita lanjut ke WordPress cron. Yang mana aku pakai plugin namanya WP Control untuk manage WP cron yang fungsinya manage cron schedule yang ada di WordPress, baik custom milik kita sendiri atau milik plugins dan WordPress itu sendiri.
Cron ini berguna untuk otomatisasi yang diperlukan WordPress, tema, plugins yang terinstall, maupun kode custom yang kita butuhkan, termasuk kode untuk otomatisasi konten yang sedang kita pelajari ini. Nah, di WP Control ini tinggal buat cron event dengan add new cron event kayak gini. Jadi kita tinggal masukin hooknya dan masukin di sini hook name. Nah, yang lainnya next run-nya tuh now, karena kita cuma sekali jalan, nggak ada scheduling, nggak ada penjadwalan. Ini juga non-repeating, terus di add event. Dan setelah kita klik add event, itu kode kita akan otomatis dijalankan. Metode kayak gini, kodenya biasanya dieksekusi atau dijalankan di latar belakang tanpa indikator. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ngecek di salah satu post tenan apakah konten yang di-generate ChatGPT sudah masuk atau belum ke field yang dituju. Biasanya kalau sudah masuk satu, yang lain otomatis juga akan segera terisi kalau semua prosesnya sudah selesai. Nah, kalau sudah berhasil terisi otomatis, maka bisa dipastikan kode kita berjalan dengan aman. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Kita akan pakai plugin Relevant SSI, relevansi. Plugin relevansi ini berguna untuk bypass indexing standar WordPress yang bapuk, cuman sebatas title dan bahkan kadang nggak baca konten. Itu indexingnya WordPress. Nah, dengan plugin ini, data yang diindeks bisa lebih banyak dan luas. Nah, ini yang memungkinkan customer mall saya untuk bisa mencari sesuatu tanpa diharuskan menulis nama tenan atau nama toko atau nama merek brandnya saja. Nah, buat tambahan, karena di halaman tenan directory nanti saya pakai WP Grid Builder, jadi saya harus setting sedikit di facetnya. Seperti settingan di search engine-nya yang dipakai adalah relevansi, bukan WordPress. Lalu kita harus indexing ulang dengan reindex dan kemudian di save change. Nah, setelah di save change ini, nanti Grid Builder akan reindex data-datanya juga. Oh ya, FYI, WP Grid Builder ini fungsinya untuk pencarian dan filtering tenan. Nanti akan saya tunjukkan di halaman tenan directory. Sekarang kita lanjut dulu ke part ke-7. Kalau tadi kita berkutat dengan website WordPress-nya, sekarang kita setup di platform ChatGPT-nya. Di sini kalian harus lakukan dua hal, yaitu generate API keys, terus setup juga billing method kalian. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini aku pakai model GPT 3.5 Turbo yang mana udah cukup bagus, cepat dan akurat untuk kebutuhan. Jadi soal ini kembali ke kalian, apakah mau pakai ChatGPT atau memanfaatkan API AI gratisan di luar sana yang mungkin juga tersedia. FYI, untuk model 3.5 turbonya ChatGPT ini udah murah banget sebenarnya, khususnya untuk kebutuhan saya saat ini. Dan sejauh ini kalau saya isi $5 untuk modal testing-testing, sekarang masih banyak ya sisanya. So, kalau kalian udah setup API keys dan billing method, lanjutnya kalian tinggal masukin API keys kalian ke function code di Fluent Snippet tadi, di step ketiga. Terus kita lanjut ke step berikutnya, yaitu ngecek di salah satu tenan. Nah, kalau kita udah lakuin tuh step pertama tadi sampai step ke-7 dan sudah coba eksekusi kodenya, di step 8 ini kita tinggal cek salah satu tenan. Di sini saya coba cek tenan Bobby's Burger. Ini asli enak banget burgernya, kalian harus coba di Asta Distrik 8. Terus lanjut kita lihat di custom field yang udah kita buat. Saya buat tadi keywords custom fieldnya, dan di sini sudah bisa dilihat keyword-keyword yang sudah dihasilkan oleh ChatGPT saya. Nah, kalau misalkan ini belum terisi, berarti ada yang salah di proses otomatisasi ini yang perlu kalian telusuri. Saran saya, cek and recheck dari function kode, koneksi API, dan custom field yang dibuat. Harus benar-benar teliti, dan kalau butuh bantuan arunajr.com silakan hubungin saya. Well, kalau semua berjalan lancar dari CMS, sudah terisi semua seperti ini, sekarang saatnya kita ngecek di front end. Nah, di front end-nya Bobby's Burger ini nggak muncul ya keyword-keywords tadi, karena memang saya sembunyikan dan memang bukan untuk konsumsi publik. Jadi ini hanya untuk konsumsi sistem dan juga mungkin botnya Google.
Nah, di kasus saya, goal yang ingin saya capai itu ada di halaman tenants directory. Sekarang kalau kita cari di sini soal gadget misalnya, kita ketik dulu gadget. Nah, maka yang muncul ya toko yang relate sama gadget. Demikian juga kalau kita misalnya cari makanan. Nah, yang muncul ya restoran dan sejenisnya. Terus misalnya kalau kita nyari film, kebetulan di mall ini ada bioskop. Ya, karena di Asta ada bioskop namanya Flix, ya pasti Flix akan nongol di hasil pencarian. So, gitu ya guys, sharingku kali ini. Sekali lagi, ini cuma bahan referensi dan belajar bersama yang semoga bisa bermanfaat, plus syukur-syukur bisa kalian kembangkan lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan atau dukungan. Terima kasih udah nonton sampai habis, jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.